kita sebagai painter juga harus tahu gimana cara nanganin clear delewer seperti di foto ini. Jadi simak aja baik-baik. Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kurowoshi Painting. Dan di kesempatan kali ini aku bakalan sharing gimana caraku buat menanggulangi sebuah clear delewer seperti di video kali ini, Mas Bro. Jadi sebagai painter juga harus bisa lah untuk gimana sih cara ngatasin clear delewer. Karena siapapun orangnya pasti pernah mengalami clear delewer seperti di video kali ini. Kenapa sih clear bisa delewer? Satu, karena kita biasanya tergesa-gesa. Kedua, kita kebanyakan thinner. Ketiga, kita terlalu nafsu. Empat, kita kelaparan sama saja. Jadi di sini buat menanggulangi sebuah kejadian seperti ini, kita siasati dengan pasta odol, bukan pasta gigi, namun melekan dempul odol seperti di video kali ini. Dan untuk dempul odol di video kali ini saya menggunakan dempul odol dari Wanda. Dan untuk pengamplasan di sini aku memulai dengan grit amplas ukuran 400 dan dilanjutkan di grit 800. Kemudian saya naikkan ke grit 1000. Loh Mas, tujuannya untuk kita mengkasih dempul odol buat apa? Jadi fungsi daripada dempul odol ini agar amplasan kita tidak mengenai daripada clear yang tidak delewer. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya kebotakan di tepi-tepi bagian yang delewer, Mas Bro. Karena kita kebiasaan menjadi manusia terlalu nafsu gitu loh. Bukan hanya nafsu buat aham, tapi juga terlalu nafsu buat clear coat. Maka dari itu clear kita bisa sampai delewer di video kali ini. Dan begitu juga saat kita melakukan pengamplasan, yang kita takutkan adalah kita terlalu nafsu buat menghilangkan clear yang delewer ini agar tetap cepat cair. Maksud saya seperti itu. Jadi seperti kita menahan rasa nafsu kita. Fungsi dari odol ini hanya untuk sedikit kita kasih space antara bagian yang delewer dan bagian yang tidak delewer agar nanti tidak terjadi kebotakan. Kalau kita terjadi kebotakan, pasti maka kita akan mengulangi base coat, clear coat lagi, malah menjadi pencairan kita tertunda, Mas Bro. Jadi usahakan buat Mas Bro semua wajib mempunyai dempul odol atau dempul pasta seperti ini. Karena fungsi daripada dempul odol seperti ini banyak. Satu, bisa buat mengatasi bopeng-bopeng saat kita sudah melakukan dempul, kemudian kita epoksi lagi dan masih ada tersisa bopeng-bopeng kecil, masih kita bisa selamatkan menggunakan dempul odol seperti ini. Karena dempul odol ini sangat efisien, tanpa kita lakukan epoksi lagi, langsung kita naikkan ke cat juga bisa, Mas Bro.
Berbeda dengan kita menggunakan dempul yang 2K. Kalau kita menggunakan dempul yang 2K, mau nggak mau itu wajib buat kita epoksi lagi mas bro. Nah, kita kembali lagi nih ke topiknya. Jadi setelah kita melakukan pengamplasan di grid 400 sampai benar-benar kita rasa clear yang lebar tadi sedikit kegerus, kemudian kita lanjut di grid 800. Kenapa kita kegerus semua di amplas grid 400? Karena di grid 400 itu terlalu tajam mas bro. Nah, kita untuk mensiasati hal tersebut, kita wajib gunakan amplas yang agak sedikit tidak menggerus atau tidak terlalu kasar. Maka dari itu kita gunakan grid 800 untuk meratakan semua bagian clear yang delewer tersebut. Dan kemudian setelah clear yang delewer tadi sudah rapi, kita lanjutkan di amplas grid 1000. Tujuan grid 1000 hanya untuk memperhalus bagian daripada sisa amplas grid 800. Dan kemudian kalau kita mau naikkan clear code dari maksudnya dari amplas grid 1000 juga bisa. Namun di sini aku tidak melakukan clear code lagi, melainkan melakukan pemolesan. Jadi untuk pemolesan kita wajib menaikkan lagi amplasan kita di grid sampai dengan 3000, minim sampai dengan 2000 mas bro. Dan karena di sini aku menggunakan mesin nano polisher seperti di video kali ini, cukup enak. Kenapa saya bilang cukup enak? Karena meskipun kita memakai nano polisher atau mesin poles kecil pemakai baterai seperti ini, masih bisa mengatasi untuk bekas amplas di grid 3000 mas bro. Dan di sini untuk obat poles saya menggunakan Benzerna yang tipe 1000. Dan di sini usahakan untuk pemolesan kita melakukan 2 step. Jadi step pertama kita benar-benar ambil bagian yang tadi, bagian bekas amplasan tadi harus benar-benar sedikit hilang. Dan untuk lapisan kedua atau step kedua kita bisa meratakan atau bisa kalau bahasa detailingnya itu apa ya, sedikit menghilangkan daripada sisa swirl amplasan. Nah seperti itu mas bro. Jadi di sini untuk prosesan pemolesan kita wajib sabar, jangan terlalu nafsu. Kalau kita terlalu nafsu, yang nanti berakibat adalah sisa amplasan kita tidak bisa hilang. Maka dari itu, kalau kita melakukan clear coat correction menggunakan mesin poles, jadi ya harus bisa sabar mas bro. Dan hasilnya seperti di video kali ini. Jadi sekian dulu mas bro video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.